dalam laporan ini telah ditetapkan tersangka, kami minta dilakukan. Ada permohonan boleh ya, masih sah bermohon saja ya. Ini kan masih permohonan bermohon. sah saja ya. Ini cuma bermohon loh. Saya minta ini kan dalam proses penetapan tersangka, yang kemudian besok akan dipanggil para terlapor ini atau para tersangka ini untuk diperiksa sebagai tersangka. Jadi saya minta tolong disita seluruh alat bukti, barang bukti yang dimiliki oleh tersangka. Ya, ketika pemanggilan tersangka ini sudah boleh, ya. Misalnya buku white paper itu, yang di 700 lah atau 800 halaman itu. Saya minta kepada penyidik tolong dilakukan penyitaan. Karena kenapa? Ketika penyidik tidak melakukan penyitaan dan buku ini ketika disebarkan, ya ini kan sudah masuk lagi dalam suatu rangkaian pidana baru. Jadi supaya itu tidak dilaksanakan lebih jauh, jadi saya minta kepada penyidik untuk dilakukan sita terhadap barang-barang bukti milik daripada terlapor atau tersangka. Oke? Nah, yang kedua, saya bilang kepada penyidik bahwa perbuatan ini sudah dilakukan terus-menerus. Ya, sudah dilakukan terus-menerus, berulang kali, sehingga ya secara subjektif penyidik boleh melakukan penahanan. Karena jelas ketika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, maka penyidik sudah menilai, sudah bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa ya kan perbuatan ini diulang-ulang, maka si terlapor atau tersangka sudah layak untuk dilakukan penahanan. Oke, yang ketiga saya minta ya tolong lakukan pemeriksaan yang sangat hati-hati, komprehensif, ya, kemudian benar-benar kita lihat nanti terhadap uraian pasal yang disangkakan. Karena publik, masyarakat juga mau tahu nih, ya kan, seberapa jauh tindakan-tindakan mereka ini, ya kan, yang mengakibatkan mereka menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Nah, yang selanjutnya saya sampaikan kepada penyidik, ya kita juga tidak di sini tidak ada intervensi apapun, kita cuma selaku pelapor, masyarakat datang melapor, kemudian karena dalam laporan ini telah ditetapkan tersangka, kami minta dilakukan. Ada permohonan boleh ya, masih sah saja ya. Ini kan masih permohonan bermohon. sah saja ya. Ini cuma bermohon loh. Ya, ini permohonan juga permohonan lisan. Kami minta kepada penyidik tolong lakukan penahanan. Karena kalau tidak lakukan penahanan, kami juga kurang puas. Ya, saya juga selaku pelapor ini kurang puas. Karena kenapa? Ya, tujuan kita melapor kan mencari keadilan, ya kan? Terhadap sangkaan pasal yang di atas ancaman 5 tahun ke atas, ya kan, sudah layak untuk dilakukan penahanan terhadap para terlapor dan tersangka. Juga itu, dan ke Australia itu, saya lihat. Ya, jadi saya anggap ya ada yang ke Australia, ada yang ke mana, ke Paris atau kemana lah. Bukan ke Australia. Australia satu, yang ada salah satu yang apa, yang nggak mau pulang dia. Oh, yang nggak mau pulang dia. Oh ya. Ada kan? Ya. Mr. A. Ya, Mr. A itu kan sempat dia entah kemana katanya berobat, tapi dia nggak mau pulang. Dia bilang mau lihat situasi dulu katanya. Nah, ternyata setelah ditetapkan tersangka dia sudah kembali ke Jakarta dan dia akan melakukan upaya hukum. Kita persilakan. Saya juga bilang tadi sama penyidik, ya kan, kalian siap-siap ini ketika tersangka akan melakukan upaya hukum berupa pra peradilan. Ya, kalian harus siap-siap. Jangan sampai kalian tidak siap gitu. Nah, jadi saya juga menyampaikan kepada penyidik tadi. Ada pertanyaan, kami sudah ke dalam, tidak lama dan hanya 10 menit saja berdialog dengan penyidik kami nggak perlu lama-lama lagi kan sebenarnya. Jadi kami langsung to the point bahwa apa yang dipanggilkan kami terkait apa, lalu tiba-tiba kok dipanggil karena kami anggap sudah selesai sebenarnya pemeriksaan kan. Namun pun demikian ternyata sampai di dalam kita diberikan SP2T, surat pemberitahuan penetapan tersangka. Ya, nah ini sudah diberikan tembusannya. Dan di sini teman-teman, kita lihat memang penetapan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? 8 ya total ya. Termasuk dokter forensik kali ini. Ya, ini terus kemudian SP2HP-nya, karena di sini diuraikan bahwa pemeriksaan itu tahapannya seperti apa, itu sudah betul-betul komprehensif. Dan setelah sampai di dalam, pesan saya sangat sederhana sekali, ya, bahwa Bang besok kalau diperiksa apakah ditahan atau enggak nih? Terus saya
saya bertanya kepada penyidik, saya boleh bermohon nggak? Boleh bang. Apa itu permohonannya? Permohonan secara lisannya bisa nggak sih dilakukan penahanan gitu? Ya sah-sah saja bang kalau untuk permohonan, penahanan dan lain-lain sebagainya. Yang penting satu hal, kata penyidik sambil bergurau, bercanda, mengatakan yang penting satu hal, jangan permohonan untuk dilakukan pembunuhan. Nah. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.